Nabi dipinta oleh orang yang buta. Ini ada hadisnya. Sa'alahu a'ma ayyarudallahu basarahu. Ada seorang yang buta, ya, tunanetra, datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta didoakan supaya bisa melihat lagi. Jadi butanya bukan buta bawaan, ya, bukan buta bawaan semenjak lahir. Pernah melihat, kemudian buta. Seorang buta itu meminta kepada Nabi ayyarudallahu basarahu, supaya penglihatannya dikembalikan, bisa melihat lagi. Bidu'aihi, dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amarahu, maka Nabi memerintahkan orang buta tunanetra itu bitoharoh, untuk berwudu, wasolatin rok'ataini, dan solat 2 rakaat. Jadi Nabi menyuruh wudu dulu, kemudian solat 2 rakaat kepada orang yang tunanetra itu. Tsumma qala tsumma yaqul, kemudian ucapkanlah, Nabi mengajarkan tawasul kepada orang yang buta ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati litaqdiya Allahumma asbi'hu. Artinya, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, wa atawajjahu, dan aku menghadap, ilaika, kepada engkau, atawajjahu, menghadap aku kepada engkau, binabiyyika, dengan nabimu. Jadi menyertakan dalam doa, menyertakan Nabi. Muhammadin nabiyyi rahmah, yaitu Nabi Muhammad pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku atawajjahu, menghadap kepada Allah, bika, dengan engkau, ila rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, dengan membawa kebutuhanku, litaqdiya, supaya engkau ya Allah memenuhinya. Nah, ini tawasul yang diajarkan oleh Nabi kepada seorang yang tunanetra. Jadi memohon kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tawasul ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, di mana menunjukkan kondisi hamba ketika berdoa kepada Allah, tapi hati merasa jauh dengan Allah, merasa hina di hadapan Allah, seakan-akan doanya tidak akan didengar oleh Allah, ya. Merasa situasi kondisi batin seperti itu, sehingga betapa perlunya bertawasul dengan orang yang dipilih oleh Allah. Makanya kalau orang yang mau bertawasul itu merasa hebat. Orang yang tidak mau bertawasul itu adalah orang yang merasa apa? Suci, merasa bersih, merasa dekat dengan Allah. Jadi Nabi mengajarkan tawasul ini supaya kita merasa bahwa kita ini adalah hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kayaknya doa kita ini nggak akan didengar oleh Allah, sehingga perlu untuk bertawasul kepada orang yang dipilih oleh Allah. Ya, orang yang dipilih oleh Allah, yang wajihan indallah dalam Al-Quran. Para nabi disebut wajihan indallah, yang punya wajah di sisi Allah, ya, yang punya penghormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas-jelas sosok yang dipilih oleh Allah, yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa lemahnya diri kita, merasa hinanya diri kita, seakan-akan doa kita nggak bakalan didengar. Maka menyertakanlah, bertawasullah dengan nabi, para nabi atau para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faradallahu alaihi basarahu. Setelah bertawasul seperti itu, maka simsalabim. Kalau bahasa anak-anak simsalabim. Maka Allah kembalikan lagi basarahu, penglihatannya seperti seperti biasanya. Nah, ini ya Allah kabulkan dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.